اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Masyaallah muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang semoga selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada sesi yang kedua dan tidak lama karena kami ada rapat di kurang dari jam 8 sudah kita harus selesai. Kita buka sesi tanya jawab. Minta izin sebelum memberi waktu untuk panjenengan untuk menyelesaikan pertanyaan pertemuan sebelumnya. Berapa? 4 pertanyaan dalam satu kertas. Waktunya tinggal 3 menit. Oh iya, tinggal 3 menit Pak. Iya. Nanti ada tambahan waktu dikit nggak apa-apa, insyaallah. Siap-siap pakai ngebut ini, ya. Pertanyaannya dari ibu-ibu, apa itu syafaat? Insyaallah singkat saja. Apa saja macam-macamnya? Bisa apa tidak manusia selain Nabi memberi syafaat? Contohnya keturunan beliau. Yang keempat, terakhir, jika bisa, apa syarat-syarat bisa memberikan syafaat itu kepada orang lain? Secara singkat, syafaat adalah wasilah, minta pertolongan kepada sang pemberi pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wasilah. Jadi kalau kita ke Allah langsung itu bisa bagus. Tapi namanya makhluk, namanya hamba Allah, itu butuh pertolongan orang lain, butuh pertolongan pihak lain untuk menuju mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa? Karena orang yang memberi syafaat ini punya kedudukan di sisi Allah lebih tinggi dari kita, baik itu nabi, malaikat atau kaum mukminin yang lebih soleh. Nanti saya sebut. Jadi intinya syafaat. Dan syafaat ini di dunia dan di akhirat. Contohnya ya, kepada khalifah gitu ya, pemimpin tertinggi negara Islam, khalifah. Saya mengajak menterinya, menteri khalifah ini untuk menemui khalifah, menemui khalifah, minta syafaat menteri tadi. Kenapa? Karena menteri ini orang yang paling dekat. Minta pertolongan kepada lewat menteri tadi, lewat orang lain. Ini syafaat. Baik di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Di akhirat tetap beda. Dan saya yakin yang dipertanyakan ini adalah syafaat di hari kiamat. Makanya saya tidak akan membahas syafaat di dunia. Syafaat di dunia. Di hari kiamat. Jadi definisi syafaat tahu ibu ya, sudah jelas, yaitu mencari pihak ketiga untuk mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala atau pengampunan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Pihak ketiga. Sebagai wasilah itu intinya. Apa saja macam-macamnya? Macam-macamnya, pertama, syafaat yang paling agung, yaitu yang dimiliki Nabi saja. Yang kedua, syafaat yang lebih kecil, yaitu selain Nabi. Selain Nabi. Maksud kami adalah syafaat Nabi ini bagi dua. Yang paling agung yaitu syafaatul uzma, kata para ulama, yaitu syafaat untuk melepaskan kaum seluruh manusia di padang mahsyar untuk dimulai hisab. Ini syafaatul uzma. Bahkan Allah sebut di surat Al-Isra maqam mahmud, yaitu kedudukan yang terpuji. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam itu, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, tahajudlah, salat tahajud. Harapannya nanti di hari kiamat engkau akan mendapatkan kedudukan yang terpuji. Yahmadul khalaik. Seluruh makhluk manusia
yang mukmin dan non mukmin, non kafir memuji Nabi. Kapan? Ketika dimulainya hisab di padang mahsyar, hari di mana panas, matahari didekatkan, mayoritas mereka tenggelam dalam keringat. Ini seperti azab, padahal belum azab ini. Orang-orang pada bingung. Mereka menemui Nabi Muhammad, Nabi Adam nggak bisa, Nabi Nuh nggak bisa, Nabi Ibrahim, Musa nggak bisa, Nabi Isa nggak bisa, Nabi Muhammad analah, saya yang bisa. Nabi Muhammad tidak langsung, ayo kita mulai hisabnya dah. Bayangkan ya, ini mereka belum mulai hisab tapi sudah kepanasan. Kita mulai saja karena kita sudah bingung ini nasib kita gitu ya. Kalau Anda jelaskan lebih plong gitu ya, yang plong. Yang tidak plong ini bingung, mereka minta syafaat untuk supaya Allah segera mulai. Apa yang diperbuat para manusia ketemu para nabi, karena mereka orang terdekat Allah SWT. Seluruh nabi gak bisa, Nabi Muhammad bisa. Analah saya. Ya. Kemudian Nabi sujud di hadapan Allah, ya, kemudian memuji pada Allah SWT banyak, kemudian Allah mengizinkan. Allah mengizinkan kepada Nabi, ya Muhammad, irfa' rasak, wasfal tuqta, wasfa' tusyafa. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, ya, sudah sujudnya. Ya. Mintalah, saya kasih. Minta syafaat, saya beri syafaat. Kemudian beliau minta untuk dimulai hisab. Seluruh makhluk, seluruh manusia yang kafir bahkan memuji Nabi kita Muhammad SAW. Maka Mahmud, kedudukan yang dipuji, ini syafaat ummah yang paling tinggi. Kemudian syafaat yang lain jenisnya, pertama syafaat Nabi untuk orang yang bermaksiat, orang muslim yang maksiat, yang masuk neraka, mendapatkan syafaat Nabi selama dia masih bertauhid akan mentas dari api neraka. Ya. Yang kedua, syafaat mukmin ini dalilnya ada semua, Pak, saya singkat ya. Yang kedua, syafaat mukmin supaya naik derajat di surga. Yang aslinya derajatnya ya mungkin tingkat 5 gitu ya. Nah, ini contoh saja. Dapat syafaat Nabi jadi yang paling tinggi gitu ya. Atau di atasnya dikit lumayan gitu. Ya. Seperti doa beliau kepada Abu Salamah ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' derajatahu fil mahdiin. Ya Allah, ampuni Abu Salamah dan angkat derajatnya bersama orang yang engkau ridhoi, yaitu di surga. Kemudian di antara syafaat adalah syafaat malaikat ya. Dan juga syafaat kaum mukminin. Jadi nanti di hari kiamat, dari Sahih Muslim dan yang lain, kaum mukminin nyari kawannya. Mana di surga kok nggak ada si fulan ya. Si fulan. Kemudian protes kepada Allah. Bukan demo yang tercela, bukan, tapi ngadu lah ya bahasanya, bahasa halusnya. Ikhwan mana ya Rabb? Yasumuna ma'ana. Dalam riwayat puasa dulu. Yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Mana ya Rabb? Kok enggak ada ini di surga gitu ya? Teman saya dulu yang kita dulu puasa bareng, sholat bareng, dan haji bareng. Wah, belum haji, Pak. Yang mudah saja yang jadi nggak harus semuanya. Kalau nggak puasa, nggak mampu puasa berarti dia kan ya. Kalau nggak mau haji berarti kita masih punya 2 kesempatan. Wahai Rabb, saudara kami dulu di dunia kita puasa bareng, kita sholat bareng, maka ini jadi syafaat. Kemudian Allah menjawab, akhriju ma'araftum. Wahai orang mukmin yang masuk surga, keluarkan yang kalian kenal. Ini pentingnya kenalan dengan saudara yang soleh, bukan saudara yang jahat. Karena Allah mengatakan akhriju ma'araftum, keluarkan yang kalian kenal. Maka pentingnya kenalan. Ya. Kalau nggak kenal, maka kita kenalan, saling kenalan ya, saling-salingan atau gimana. Ini penting. Syafaat orang mukmin kepada saudaranya yang masuk neraka, Ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga, bisa masuk syafaat saudara yang masuk neraka. Ya. Jangan dibalik, Pak ya. Mudah-mudahan saya masuk neraka yang diberi syafaat. Karena mereka ini terkena siksaan gitu ya. Kemudian mendapatkan syafaat. Ya. Tapi itu mending daripada nggak dapat sama sekali. Syaratnya di dunia dia sholat, di dunia dia puasa. Ya.
Kemudian malaikat tadi sudah, yang terakhir syafaat Allah itu sendiri. Ya, kalau itu tidak perlu disebut syafaat. Jadi jadinya itu gini Pak, saya Muslim. Waqad syafa'al anbiya wal malaikatu wal mu'minun wala yabqa illa arhamur rahimin. Jadi ketika di neraka itu sudah dimentaskan syafaat dari malaikat, para nabi, orang mukmin tadi, Allah mengatakan, Nabi mengatakan ada satu lagi yang belum, yang akan mengeluarkan orang di neraka, arhamur rahimin, yang paling rahmatnya tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bayar begitu qabdatan finnar. Kemudian Allah menggenggam satu genggaman, fayukhriju qauman asbau qauman. Mereka keluar dari neraka digenggam oleh Allah padahal sudah menjadi arang. Kemudian dicelupkan di Nahrul Hayat, di sungai atau telaga di surga. Yang butuh karena yang butuh ya karena yang butuh masih, jadi seperti dia itu tumbuhan di tempat banyak airnya, ya. Fi hamilis said, jadi tumbuh di biji. Kalau ditaruh di tempat subur, misalnya ada airnya, kemudian ada tanahnya, maka dia akan cepat. Tanya petani itu ya, di hamilis said, ya. Dia tumbuhnya cepat itu Pak. Kena syafaat, kena pertolongan Allah. Ketika seluruh syafaat habis, ya tadi nanti malah melebar. Intinya jenis syafaat sangat banyak, tapi syaratnya ini lebih penting. Adapun jenis syafaat itu insya Allah ada pasti, tapi ini syaratnya ini lebih penting yang ditanyakan ini. Kalau bisa, pertama saya jawab yang nomor 3. Bisa apa tidak manusia selain Rasulullah memberi syafaat? Jawabannya bisa. Keturunan beliau memberi syafaat? Bisa. Bukan keturunan Nabi saja bisa, apalagi keturunan Nabi. Jadi orang mukmin taqi yang bertakwa itu tidak harus keturunan Nabi, ya. Baik keturunan Nabi atau tidak keturunan Nabi, dia bisa memberi syafaat. Bahkan keturunan Nabi, kalau dia kafir, tidak bermanfaat di hari kiamat, karena dia bisa masuk neraka. Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Abu Thalib, saudaranya, pamannya Nabi, apakah bisa memberi syafaat? Tidak bisa. Jadi yang penting mukmin, baik keturunan Nabi atau tidak, bisa memberi syafaat yang sudah saya sebutkan tadi. Terus bagaimana, apa syaratnya supaya bisa memberikan syafaat kepada orang lain? 3 syaratnya. Pertama, ridho asy-syafi', ya. Ridho musyafi', kemudian ridho masyfu'. Ridho Allah, ridho Allah SWT atau izin Allah. Yang kedua, Allah ridho terhadap yang memberi syafaat. Yang ketiga, ridho kepada orang yang diberi syafaat. Jelas Pak ya? Allah mengizinkan atau mau ridho terhadap, ya. Allah punya ridho, kemudian Allah ridho terhadap yang memberi syafaat, Nabi misalnya, atau orang mukmin tadi, atau malaikat. Allah ridho terhadap dia. Pertama, Allah mengizinkan. Yang kedua, Allah ridho terhadap yang beri syafaat. Yang ketiga, Allah ridho terhadap yang diberi syafaat. Jelas Pak ya? Mangdalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Pertama, izin dulu. Allah mengizinkan. Misalnya Allah ridho kepada Nabi, Allah ridho kepada yang diberi syafaat, tapi tidak mengizinkan. Tidak bisa juga. Jadi ada 3 ya. Atau Allah mengizinkan, atau Allah ridho kepada Nabi, tapi tidak ridho kepada yang diberi syafaat Nabi. Tidak bisa juga. Kenapa? Karena hak prerogatif mutlak hanya milik Allah. Nabi hanya berusaha gitu ya. Nabi hanya berusaha, ya. Berusaha. Nabi umati sampai nangis dia. Umati gimana? Tapi umatnya nggak mau mengikuti sunnah Nabi. Allah ridho tidak? Nggak ridho. Walaupun Nabi melas kayak apapun, ketika Allah nggak ridho, tidak diberi syafaat. Makanya hati-hati ini yang klaim mencintai Nabi, apakah sudah sesuai dengan ridho Allah SWT atau tidak? Allah bisawab. Jadi intinya itu sudah selesai.